Dalam lautan luas perhitungan primbon Jawa, weton pahing berdiri sebagai salah satu yang paling misterius dan kuat. Tidak semua orang mampu memahami kedalaman makna di balik hari kelahiran ini. Pahing bukan sekadar pasaran, tapi sebuah getaran energi semesta yang menyimpan kekuatan spiritual luar biasa, kekuatan yang bisa membakar, tapi juga menyinari. Leluhur Jawa meyakini, setiap weton membawa cahaya takdir. Dan cahaya milik pahing adalah api yang tak pernah padam. Orang dengan weton pahing disebut memiliki sinar geni, semangat hidup yang tak bisa dipadamkan meski diterpa badai berkali-kali. Dalam diri mereka, ada api yang menyala bahkan di tengah abu keputusasaan. Konon, orang pahing lahir dengan aura merah keemasan, lambang keberanian, gengsi tinggi, dan daya juang yang tak tertandingi. Mereka memiliki karisma alami yang membuat banyak orang kagum, sekaligus membuat sebagian orang iri. Bagi orang biasa, pahing mungkin tampak keras kepala, tapi sesungguhnya itulah perisai mereka. Mereka bukan sombong, mereka dilatih untuk kuat sejak lahir. Leluhur menulis dalam kitab Primbon Tua, "Wong pahing iku ora gampang tiba. Yen tiba, bumi sing geger." Artinya, orang pahing tidak mudah jatuh. Tapi bila mereka benar-benar jatuh, efeknya besar, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi sekitarnya. Karena energi mereka menggetarkan semesta. Mereka bisa kehilangan pekerjaan, kekayaan, bahkan cinta. Namun, tak lama kemudian, mereka justru memperoleh sesuatu yang jauh lebih besar. Setiap kehilangan bagi pahing adalah penebus karma, bukan hukuman. Ketika pahing dijatuhkan, semesta sedang menyiapkan panggung baru. Dalam ilmu weton, hari kelahiran pahing berada di bawah naungan surya, sang matahari, dan elemen api sejati. Unsur ini memberi mereka daya magnetik tinggi terhadap keberuntungan dan kekuasaan. Namun, sebagaimana matahari yang terbit dan tenggelam setiap hari, nasib orang pahing juga naik turun secara ekstrim. Tapi anehnya, mereka tak pernah hilang sinarnya. Di balik kekuatan itu, ada misteri yang membuat weton pahing disegani bahkan oleh kalangan spiritual. Mereka disebut sebagai penyerap karma dunia, jiwa yang diciptakan untuk menanggung ujian besar agar orang lain belajar dari keteguhannya. Maka, jangan heran jika kehidupan mereka penuh cobaan. Namun, setiap cobaan itu bukan akhir. Itu adalah jalan mereka menuju kasugihan batin, kekayaan jiwa dan rezeki yang semakin matang. Orang pahing akan diuji dengan kehilangan, dihina tanpa sebab, difitnah oleh orang dekat. Tapi justru disitulah tuah weton ini bekerja. Karena semakin ditekan, semakin kuat mereka tumbuh. Setiap air mata mereka menjadi benih emas bagi masa depan. Pahing bukan tipe yang mudah menyerah. Mereka bisa menangis malam hari, tapi esoknya sudah bangkit dengan kepala tegak. Ketika orang lain membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih, pahing hanya butuh sekejap. Karena dalam dirinya, ada roh leluhur pejuang yang selalu berbisik. Bangkitlah. Kamu bukan diciptakan untuk kalah. Itulah sebabnya, weton pahing dikenal dalam dunia primbon sebagai weton yang pantang tumbang. Sekali mereka menetapkan niat, tak ada yang bisa menghentikan langkahnya, bahkan nasib sekalipun. Dan setiap kali mereka jatuh, justru disitulah mukjizat bekerja. Rezeki naik berlipat, derajat bertambah, dan pintu keberuntungan terbuka lebar. Bila ada satu hal yang pasti dalam hidup orang pahing, itu adalah jatuh bangun yang tak pernah berhenti. Tapi berbeda dengan orang lain, setiap kali pahing jatuh, selalu ada sesuatu yang lebih besar menantinya di depan. Leluhur menyebutnya sebagai karma kebangkitan, yaitu hukum alam yang membuat pahing justru memperoleh rezeki besar setelah masa-masa terpuruk. Bagi mereka yang belum mengenal rahasia weton, nasib pahing tampak seperti roller coaster. Hari ini di atas, besok bisa di bawah. Namun bagi mereka yang paham ilmu primbon, itulah jalan spiritual api. Semesta sedang menempanya agar jiwa mereka sekuat baja. Pahing tidak diciptakan untuk hidup datar.
Mereka terlahir sebagai jiwa yang menantang takdir. Setiap ujian bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menaikkan derajatnya. Dan itulah sebabnya, dalam banyak kisah nyata, orang-orang dengan weton pahing sering mengalami kejatuhan besar, sebelum akhirnya menjadi sukses luar biasa. Contohnya, seorang pengusaha lahir di hari pahing, pernah bangkrut total, rumah disita, keluarga pergi. Tapi beberapa tahun kemudian, ia justru memimpin perusahaan besar yang mempekerjakan ribuan orang. Ada pula seorang perempuan pahing yang dicampakan suaminya, dihina tetangga, namun akhirnya menikah dengan lelaki berhati emas dan hidup dalam kemakmuran. Itulah skenario semesta untuk jiwa pahing. Setiap luka adalah anak tangga menuju kejayaan. Dalam kitab Primbon kuno disebutkan, pahing iku sanggup nguripi geni saka abu. Artinya, orang pahing mampu menghidupkan api dari abu. Mereka bisa memulai lagi bahkan dari kehancuran. Ketika mereka kehilangan segalanya, justru disitulah energi leluhur mereka aktif. Ada semacam dorongan spiritual yang menolak menyerah. Seolah Tuhan sendiri berkata, "Bangkitlah, aku belum selesai mengangkatmu." Inilah sebabnya, energi orang pahing terasa begitu kuat. Bahkan musuh mereka pun sering terkejut, karena pahing yang tampak kalah tiba-tiba muncul lagi dengan kekuatan baru. Bagi mereka, jatuh bukanlah akhir, tapi bagian dari siklus keberuntungan. Bahkan, dalam pandangan mistik Jawa, setiap kali pahing kehilangan sesuatu, semesta sedang menyiapkan energi pengganti yang 3 kali lipat lebih besar. Itulah hukum timbal balik semesta bagi pahing. Semakin besar kehilanganmu, semakin besar pula hadiahmu kelak. Namun, tentu semua itu hanya berlaku bagi pahing yang mau belajar, bersabar, dan tidak menyimpan dendam. Karena bila api kemarahan mereka dibiarkan membakar hati, justru akan menghanguskan rezeki yang sudah menunggu. Tapi jika api itu dikendalikan menjadi cahaya semangat, tak ada kekuatan yang mampu menandingi mereka. Maka jangan pernah kasihan kepada orang berweton pahing yang sedang jatuh. Kasihanilah mereka yang mencoba menjatuhkannya. Karena sejarah menunjukkan, semakin banyak orang yang mencoba menghancurkan pahing, semakin tinggi rezeki mereka naik. Mereka adalah simbol kekuatan sejati manusia Jawa. Kuat bukan karena tak pernah jatuh, tapi karena selalu bangkit lebih tinggi dari sebelumnya. Dan dalam setiap kebangkitan, rezeki mereka tak sekadar kembali, tapi berlipat-lipat melebihi apa yang pernah hilang. Dalam setiap perhitungan primbon, tidak ada weton yang berdiri tanpa penjaga. Namun, di antara semua weton, pahing memiliki pelindung yang paling misterius dan disegani. Leluhur Jawa menyebutnya sebagai Sang Jagaraga, roh leluhur penjaga api, makhluk halus suci yang menjadi benteng antara pahing dan kehancuran. Menurut kisah turun-temurun dari para empu dan juru kunci keraton, setiap orang pahing memiliki sinar merah halus yang menyelimuti tubuh spiritualnya. Sinar ini adalah simbol penjaga tak kasat mata yang bekerja dalam diam. Saat orang pahing difitnah, dikutuk, atau dijatuhkan, energi negatif itu tidak langsung mengenai mereka, tapi justru diserap oleh Sang Jagaraga, diolah menjadi energi balik yang membawa berkah. Inilah sebabnya banyak orang pahing yang justru naik derajat setelah dihina. Semakin banyak kebencian yang dilemparkan padanya, semakin kuat pula energi perisainya. Seolah alam semesta berkata, "Tak perlu membalas, karena aku yang akan menaikkanmu." Energi gaib penjaga ini bekerja seperti cermin karma. Ketika seseorang mencoba menjatuhkan pahing, keburukan itu akan kembali berlipat kepada si pelaku. Tapi ketika pahing bersabar dan tidak membalas, maka energi itu berubah menjadi sumber rezeki dan keberuntungan. Itulah hukum rahasia yang membuat banyak orang tak mengerti. Bagaimana bisa orang itu sudah jatuh tapi rezekinya justru tambah besar? Leluhur percaya bahwa Sang Jagaraga ini diwariskan langsung dari garis spiritual kuno yang terkait dengan unsur api dan surya, matahari. Dari sinilah muncul pepatah Jawa lama, "Wong pahing, geni uripe ora tau padam." Artinya,
Api kehidupan orang Pahing tidak akan pernah padam. Energi ini pula yang membuat mereka sulit dihancurkan. Bahkan dalam dunia gaib, banyak dukun atau orang sakti yang enggan mengusik Pahing, karena tahu energi mereka bisa memantul balik. Bila diserang secara batin, hasilnya justru bisa membuat si penyerang kehilangan tenaga, rezeki, bahkan keseimbangan hidup. Namun, energi penjaga ini juga memiliki sifat cermin terhadap batin pemiliknya. Jika Pahing memelihara hati yang marah, iri, atau sombong, energi gaibnya bisa berbalik menjadi bara panas yang membakar dirinya sendiri. Karena itu, para leluhur memberi pesan, jangan bawa api ke dalam hati, sebab kamu sudah terlahir dari api. Selama Pahing menjaga niat baik dan hati tenang, maka perlindungan itu akan bekerja dengan sempurna. Dalam dunia spiritual, orang Pahing yang beriman dan jujur bisa menjadi magnet rezeki luar biasa. Mereka bisa mengubah kesialan jadi berkah, mengubah fitnah jadi doa, dan mengubah luka menjadi kekuatan. Maka tidak berlebihan bila dikatakan, Pahing bukanlah manusia biasa. Mereka adalah penempuh jalan api, yang dilatih oleh semesta untuk berjalan di atas bara tanpa terbakar. Setiap ujian yang datang, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyempurnakan kekuatan penjaganya. Ketika semua pintu rezeki tampak tertutup, energi gaib ini akan membukakan jalan baru, seringkali dari arah yang tak disangka-sangka. Dan ketika mereka dijatuhkan berkali-kali, energi spiritual mereka justru semakin padat, semakin bercahaya. Itulah sebabnya, banyak orang yang dulu meremehkan Pahing akhirnya justru menunduk kagum. Mereka tidak perlu menunjukkan kekuatan. Karena bagi weton Pahing, keheningan adalah senjata, dan kesabaran adalah mantra pemanggil keberkahan. Tidak banyak yang tahu bahwa rezeki orang Pahing diatur langsung oleh hukum semesta yang unik. Semakin besar cobaan, semakin besar pula limpahan berkah yang akan datang. Rezeki mereka bagaikan air dari sumber gunung, terkadang tertutup batu, tapi bila sudah keluar, akan mengalir deras tak terbendung. Dalam hitungan Neptu Jawa, Pahing memiliki nilai 18, 9 dari hari, 9 dari pasaran. Angka ini melambangkan energi matahari ganda, kekuatan untuk menarik materi, keberuntungan, dan pengaruh. Namun, karena daya magnetiknya sangat kuat, kehidupan mereka sering tidak stabil. Seolah semesta menyeimbangkan kekuatan itu dengan ujian. Tapi begitulah rumus karma bagi Pahing. Semakin berat ujianmu, semakin besar pula harta dan derajat yang menantimu. Orang Pahing jarang miskin selamanya. Mereka bisa kehilangan segalanya, tapi dengan cepat mendapatkan pengganti yang bahkan lebih besar. Mereka tidak perlu memohon banyak, karena rezeki mereka bergerak mengikuti getaran hati. Jika hatinya positif dan sabar, rezeki akan datang seperti banjir. Tapi jika hatinya panas, marah, atau sombong, rezeki itu bisa tertahan. Karena itu, dalam ajaran leluhur, Pahing disarankan untuk sering berdoa di waktu subuh dan sedekah di hari Pahing sendiri. Konon, saat itulah langit terbuka untuk mereka, dan roh penjaga api menyalurkan energi keberkahan ke dalam hidupnya. Bahkan ketika semua jalan tertutup, seringkali tiba-tiba muncul orang baik, proyek tak terduga, atau peluang usaha besar yang membawa perubahan hidup total. Weton Pahing juga terkenal sebagai weton pengubah nasib. Mereka mampu mengubah kekalahan jadi kemenangan, kegagalan jadi pelajaran, dan kemiskinan jadi kekayaan. Dalam dunia nyata, banyak pengusaha, pemimpin, dan orang berpengaruh yang lahir di weton ini, semua memiliki satu ciri sama, jatuh berkali-kali, tapi tidak pernah habis. Kekuatan rezeki Pahing berasal dari getaran optimisme dan keyakinan diri. Mereka tidak takut kehilangan, karena mereka tahu Tuhan selalu menggantinya. Bahkan tanpa rencana matang, Pahing bisa menemukan jalan sukses yang tidak masuk akal, karena rezeki mereka berjalan lewat intuisi, bukan hanya logika. Mereka sering merasa dituntun menuju arah tertentu, dan ketika diikuti, hasilnya menakjubkan. Namun,
Ada sisi lain yang harus diwaspadai. Ketika mereka lalai berdoa atau dikuasai amarah, energi rezekinya bisa menghilang seketika. Hidupnya bisa berubah dari berlimpah jadi sepi, bukan karena sial, tapi karena matahari batinnya tertutup awan emosi. Karena itu, para leluhur memberi pesan sakral. Pahing sing bisa nyirami genine dewe, bakal urip ingka mulyan. Artinya, pahing yang mampu mengendalikan apinya sendiri akan hidup dalam kemuliaan. Rezeki mereka tidak hanya berupa harta. Bisa berupa keberuntungan besar, jabatan tinggi, pertolongan tak terduga, atau kesehatan yang terus terjaga meski umur panjang. Mereka diciptakan bukan hanya untuk kaya, tapi untuk menginspirasi banyak orang melalui perjalanan hidupnya yang luar biasa. Maka, bila kamu lahir di weton pahing dan kini sedang berada di titik terendah, ingatlah, itu bukan akhir. Itu adalah tanda bahwa semesta sedang membuka jalan baru, lebih luas dari yang pernah kamu bayangkan. Karena bagi pahing, jatuh bukan kutukan, itu undangan menuju takdir kemakmuran. Setiap kekuatan besar selalu datang bersama ujian besar. Begitu pula dengan weton pahing. Mereka memang memiliki daya spiritual luar biasa, tetapi jika tidak mampu mengendalikannya, kekuatan itu bisa berbalik menghancurkan diri mereka sendiri. Karena dalam diri pahing, terdapat dua sisi api penerang dan api pembakar. Kunci hidup mereka adalah bagaimana menyalakan api itu dengan benar. Leluhur Jawa sejak dahulu memberi peringatan keras kepada orang pahing agar tidak dikuasai amarah, kesombongan, dan ucapan tajam. Karena ketiga hal itulah yang bisa menutup pintu rezeki mereka seketika. Orang pahing biasanya berbicara lugas dan spontan. Tapi bila kata-katanya tak dijaga, bisa melukai hati orang lain, dan luka itu akan memantul menjadi penghalang rezeki. Dalam primbon disebutkan, pahing yen ngucap, tembunge dadi sekti. Artinya, ucapan orang pahing membawa daya spiritual, bisa jadi doa, bisa juga jadi bencana. Itulah sebabnya, tutur kata adalah pantangan pertama. Pahing harus belajar bicara dengan hati-hati, karena apapun yang keluar dari mulutnya akan membawa getaran yang cepat menjadi nyata. Pantangan kedua adalah kesombongan. Karena unsur api di dalam dirinya membuat pahing mudah merasa hebat. Saat mereka mulai bangga berlebihan dan meremehkan orang lain, api dalam diri berubah liar. Semesta akan menyeimbangkannya dengan cara yang keras, biasanya lewat kehilangan harta, kehormatan, atau kepercayaan orang lain. Oleh karena itu, orang pahing yang rendah hati akan jauh lebih cepat sukses dibanding yang sombong. Pantangan ketiga adalah kemarahan dan dendam. Sifat ini sering muncul karena pahing punya jiwa pejuang. Mereka tidak suka diperlakukan tidak adil, dan mudah tersulut jika dijatuhkan. Tapi disinilah ujian sejati mereka. Apakah api dalam dirinya akan digunakan untuk membalas, atau untuk membakar semangat bangkit? Jika mereka memilih amarah, maka energi penjaganya ikut murka dan menutup jalan keberuntungan. Namun bila mereka memilih kesabaran, energi itu berubah menjadi sinar keberkahan yang luar biasa. Karena sesungguhnya, kekuatan sejati pahing bukan pada kemarahan, tapi pada kemampuan memaafkan. Leluhur juga memberi pesan agar orang pahing rajin tirakat malam, terutama di malam Jumat Pahing. Berdoa, berzikir, atau sekadar menyepi sambil menenangkan diri di bawah cahaya bulan, akan menstabilkan energi apinya. Konon, siapapun pahing yang rajin melakukan tirakat, hidupnya akan dilingkupi rezeki tak terduga. Kunci sukses pahing sebenarnya sederhana. Jaga ucapan, karena kata-kata mereka adalah mantra. Jaga kesabaran, karena sabar adalah tameng dari karma. Jaga hati, karena hati mereka adalah sumber energi spiritual. Perbanyak sedekah, karena rezeki pahing bertambah setiap kali mereka memberi. Selama 4 kunci itu dipegang teguh, tak ada satupun energi buruk yang bisa menandingi tuah mereka. Mereka akan menjadi sosok yang disegani, dikagumi, dan dilimpahi keberuntungan terus-menerus.
Bahkan ketika orang lain menyerah pada nasib, Pahing tetap mampu berjalan tegak di atas bara kehidupan. Jadi, bukan tanpa alasan para leluhur berkata, Pahing iku geni kang kudu dikuasani, ora kanggo ngobong, nanging kanggo madhangi. Artinya, api dalam diri Pahing bukan untuk membakar, tapi untuk menerangi. Selama mereka mampu menguasai diri, takdirnya hanyalah satu, kemenangan. Weton Pahing bukanlah weton yang diciptakan untuk hidup mulus. Mereka dilahirkan sebagai pejuang karma, jiwa-jiwa yang harus jatuh lebih dulu agar bisa mengajarkan arti bangkit kepada dunia. Bagi mereka, kehidupan adalah rangkaian ujian yang tampak keras di luar, tapi penuh hikmah di dalamnya. Ketika orang lain meratap karena kehilangan, Pahing justru diam dan tersenyum tipis. Karena di lubuk hati mereka, ada keyakinan yang tak bisa dijelaskan dengan logika, bahwa setiap jatuh adalah panggilan semesta untuk naik lebih tinggi. Dalam catatan spiritual Jawa, Pahing digambarkan sebagai manungsa geni, manusia api. Mereka berjalan di antara bara kehidupan, tapi tidak pernah hangus. Ketika cobaan datang silih berganti, mereka bukan melarikan diri, melainkan menghadapinya dengan kepala tegak. Dan di saat orang lain berhenti di tengah jalan, Pahing justru melangkah maju sendirian, menembus malam yang gelap. Mereka tahu bahwa nasib bukan untuk ditangisi, tapi untuk ditaklukkan. Maka dari itu, hidup Pahing sering dianggap dramatis, penuh kejutan, bahkan mistis. Namun bila diperhatikan baik-baik, setiap kejatuhan mereka selalu diikuti oleh keajaiban. Rezeki yang datang tiba-tiba, bantuan dari orang tak dikenal, atau kesempatan besar yang muncul dari arah yang mustahil. Itulah tanda bahwa semesta selalu memihak mereka yang tidak menyerah. Leluhur mengatakan, Pahing iku tibo mung kanggo sinau mabur luwih dhuwur. Artinya, orang Pahing jatuh hanya agar bisa terbang lebih tinggi. Kebahagiaan sejati Pahing datang bukan dari kemudahan, tapi dari kemenangan setelah perjuangan. Dan di titik itulah, energi api mereka berubah menjadi cahaya suci yang tak lagi membakar, melainkan menerangi. Cahaya itu memancar melalui tutur kata, keberanian, dan tindakan mereka yang selalu penuh semangat. Mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, bukti nyata bahwa kegagalan bukan akhir, tapi awal dari kejayaan. Ketika usia bertambah dan jiwa semakin matang, orang Pahing biasanya berubah menjadi sosok bijak. Mereka tidak lagi mudah marah, tidak lagi mengejar dunia dengan nafsu, melainkan menikmati hidup dengan tenang. Pada tahap inilah Pahing mencapai puncak takdirnya, keseimbangan antara dunia dan batin. Semesta pun memberikan hadiah besar, ketenangan hati, rezeki stabil, dan nama baik yang harum sampai akhir hayat. Jadi, untuk kamu yang lahir di weton Pahing dan kini sedang merasa hancur, ingatlah satu hal penting, jatuh bukan berarti kalah. Jatuh berarti kamu sedang dilatih untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Karena setelah badai itu berlalu, kamu akan berdiri di tempat yang lebih tinggi, dengan cahaya yang lebih terang, dan rezeki yang berlipat-lipat dari sebelumnya. Pahing bukanlah korban nasib. Mereka adalah pemenang yang ditempa oleh nasib. Dan setiap kali mereka terjatuh, dunia harus bersiap. Karena sebentar lagi, Pahing akan bangkit lagi, lebih hebat dari sebelumnya. Ora ana sing bisa mateni geni Pahing. Yen padam, mung kanggo nyala maneh luwih gedhe. Semoga video ini menjadi pengingat untuk semua Pahing di luar sana, bahwa jatuh bukan berarti kalah, tapi sedang disiapkan untuk kemenangan yang lebih besar. Kalau kamu merasa video ini menyentuh hati, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang tahu betapa luar biasanya takdir weton Pahing.